Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 29 November 2020, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ibadah Minggu, GKI DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga secara virtual yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam. Selain itu, GKI DKI Jakarta juga melaksanakan katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta. Dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Katekisasi pranikah dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan diikuti oleh 3 pasangan calon mempelai. Semua kegiatan yang kami sebutkan di atas dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya kami akan membacakan nama-nama petugas yang melayani pada ibadah Minggu hari ini. Yang pertama, Pendeta Edi Liverda, MSI Theo, sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgos oleh Diaken Leli H. Tundang. Pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Penatua Barensius Purba Pakpak. Pianis oleh Saudara Ian Anjuanu. Undangan, kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Beni Mantriksa yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam. Yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WA Group dan personal chat. Demikian Warta Jemaat Minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun untuk menyembah Tuhan Allah kita dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna. Hari ini juga kita memasuki Minggu Advent pertama. Mari memujinya dengan sukacita dan menaikkan rangkaian pengharapan kepadanya. Kita juga diajak untuk memaknai kehidupan bagaimana keluarga kita menjadi tempat penyemaian benih-benih iman. Biarlah kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 54. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwa.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing untuk kita pada hari ini, Minggu 29 November 2020, terdapat dalam Mazmur 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Kami mengundang jemaat untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakal. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan. Sebagai hamba-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan
mendengarkan berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang mengaku dosanya, seperti yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKI, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Kiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang membuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 81, O Datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan hari ini kami memasuki Minggu Adventus yang pertama. Biarlah firman-Mu boleh diteguhkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membacakannya dan merenungkannya bersama. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Minggu 29 November 2020, yang kita renungkan adalah dari firman Tuhan, Markus 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37, dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saya bacakan demikian bunyinya. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Jemaat Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini dan memberlakukannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita berjumpa pada hari ini, Minggu 29 November 2020. Kita masuk dalam Minggu Adventus yang pertama dari 4 Minggu Adventus yang akan kita lewati bersama, sampai pada masa raya Natal tahun 2020 ini. Setiap tahun kita menanti Natal dan setiap tahun juga kita melewatinya. Sebuah proses yang terus-menerus berputar dan kita tidak pernah bosan-bosan menunggunya dan sekaligus melewatinya. Yang membuat kita tidak pernah bosan menunggunya yaitu pengharapan bahwa Dia pasti datang. Ada banyak cara setiap orang menunggu dan menanti kedatangan anak manusia. Ada yang menunggu dalam kecemasan, ada yang menunggu dengan penuh khusyuk, dan ada yang menunggu dengan penuh pengharapan. Akhirnya ekspresi pun berbeda-beda, karena cara menunggu itu sangat menentukan sikap dalam menunggu. Saya ambil contoh misalnya jika kita menunggu seorang teman yang mau bertamu ke rumah kita. Jika tamu itu adalah seorang musuh, maka kita akan penuh kecemasan dan mungkin juga ketakutan. Jika yang kita tunggu itu adalah seorang sahabat yang baik, maka kita menunggu dengan penuh kegembiraan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
kita tidak dijelaskan kapan dia datang. Tetapi diberikan semacam clue ya, atau semacam petunjuk lewat teks kita yang akan saya perlihatkan di bawah ini. Yang pertama, belajar dari pohon ara pada ayat 28. Dikatakan, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya ciri-ciri alam itu menunjukkan bahwa pergantian musim pasti terjadi. Dalam ayat 29 berbunyi demikian. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi misalnya begini, ada seorang tamu yang datang ke rumah kita. Seorang tamu itu sudah terlihat dalam pandangan mata kita dari kejauhan. Hanya saja tamu itu belum bisa diajak bicara. Jadi teks kita mau memperlihatkan bahwa tamu itu sudah di depan pintu. Dia sudah pasti akan masuk ke dalam rumah kita. Hanya kita belum menjumpainya atau belum membuka daun pintu kita. Begitu juga dalam ayat 32 berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jemaat Tuhan, teks di atas menggambarkan bahwa anak manusia itu pasti datang. Dan sepertinya sudah datang. Dan tidak diragukan lagi akan kedatangannya. Namun yang menjadi fokus kita bukan pada masalah kedatangannya yang sudah pasti itu. Tetapi fokus kita adalah persiapan kita untuk menyambut kedatangannya. Dalam hal ini ada yang menjadi fokus kita. Yaitu bagaimana kita membangun kehidupan di atas pengharapan. Itu yang menjadi fokus kita. Pengharapan itu bukan hanya mendorong hasrat dan kerinduan yang tinggi akan sesuatu. Tetapi juga menjadi semacam karakter kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita bisa saja hidup tanpa makan, minum berhari-hari. Tetapi sesaat saja kita kehilangan pengharapan, maka kita akan mati dan tidak berdaya. Kehilangan pengharapan berarti kehilangan Tuhan itu sendiri. Akibatnya kita lalu berjalan tanpa Tuhan dan berjalan berdasarkan kehendak kita sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya yang membuat pengharapan itu menjadi pengharapan bersama. Itu merupakan tanggung jawab kita selanjutnya. Terutama sekali membangun pengharapan itu dalam pengharapan keluarga. Artinya membuat pengharapan itu menjadi pengharapan yang aktual, menjadi pengharapan yang hidup. Pengharapan itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi sesungguhnya untuk bisa kita menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam ayat 33 dari teks kita berbunyi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya. Berjaga-jaga itu tidak pasif, tetapi aktif. Artinya sebuah tindakan nyata, dan hal itu sangat terlepan dalam panggilan kita untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Dan semuanya itu bisa dibangun dalam kehidupan keluarga kita. Dan untuk kesekian kalinya kita tiba pada Minggu Advent.
pada Minggu Advent tahun 2020 ini menjadi sangat berbeda. Ada banyak keadaan yang tidak kondusif seperti pandemi COVID-19, krisis ekonomi. Semuanya itu tidak membuat kita ciut dan kehilangan pengharapan ataupun kegembiraan. Sebab bukan kita yang terutama mengatasi keadaan itu. Kita meyakini bahwa Tuhan sendiri yang bertindak pada waktunya. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Adventus yang pertama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh beribadah bersama pada minggu ini. Terutama kami akan memasuki Minggu Adventus yang pertama. Bapa di surga, biarlah kami boleh mempersiapkan kehidupan kami baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan bergereja untuk menyambut Minggu Adventus yang pertama ini dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kami meyakini bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan sudah berada di ambang pintu. Dan biarlah fokus kehidupan kami yaitu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah dalam menyambut kedatangan Tuhan itu kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup kami hanya atas dasar berpengharapan akan Dikau ya Tuhan. Di atas pengharapan itu kami menjalani kehidupan kami sehingga kami boleh berjaga-jaga di dalamnya. Melakukan tindakan-tindakan aktif lainnya baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kebersamaan kami ya Tuhan. Biarlah kami mampu menjadi garam dan terang di dunia ini. Itulah tugas dan panggilan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat DKI Jakarta ini. Ada banyak tantangan pelayanan yang kami hadapi, tapi kami selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu memberi jalan bagi kami, pendeta, penatua dan diakon, dan siapapun yang terlibat untuk melayani jemaat, melayani Tuhan. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, pekerjaan mereka yang mereka tekuni ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengaktualkan diri di dalamnya. Dan mereka boleh berarti. Mereka boleh menyambut, memasuki Minggu Adventus yang pertama ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tentu ada banyak tantangan dalam kehidupan keluarga kami dan jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Injil Yesus Kristus tetap bersemai dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan penatua diakon, para pendeta dan siapapun yang terlibat biarlah boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah sepuh. Kami bersyukur bahwa mereka telah memasuki usia indah. Biarlah iman dan pengharapan mereka tetap teguh ya Tuhan. Mungkin tubuh atau fisik mereka rapuh, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap teguh. Mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan panitia Natal dan menyambut tahun baru
2020-2021 ini Jemaat GKI DKI Jakarta. Dan itu juga bersama jemaat-jemaat GKI dimanapun berada. Biarlah kami boleh melayani dengan sederhana, tetapi juga di dalamnya ya Tuhan, kami boleh melayani dengan kebersamaan dan penuh syukur. Tuhan kiranya mencukupkan segala sesuatu. Panitia boleh mempersiapkannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang muda kami, pemuda-pemudi di gerejamu, di gereja GKI DKI Jakarta ini. Biarlah tangan Tuhan terus-menerus memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh mengaktualkan diri mereka dalam tugas dan pelayanan di gereja, di jemaat, ataupun dalam kehadiran mereka di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Begitu juga anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam usia pertumbuhan, Tuhan berkati. Biarlah diberikan roh hikmat kepada orang tua agar mampu mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan sejak kecil ya Tuhan mereka mengenal Engkau. Mereka bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri minggu ini dan kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu bekerja, dimanapun jemaat-Mu melayani, mereka semua menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan, ini doa kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang selalu mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan secara mandiri
ke majelis jemaat masing-masing. Bagi jemaat yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau hadir pada ibadah kami di pagi ini. Sekarang kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkatinya dan dapat menjadi bermanfaat bagi pertumbuhan gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati juga tangan-tangan yang belum memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah beribadah bersama-sama dengan kami Jemaat GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening.